Shalom teman-teman, di Bina Iman Aigen hari ini saya Firdaus mau sedikit share tentang sebuah tema dramatis dalam Alkitab. Banyak sekali penafsiran tentang ini. Saya beri judul tentang matahari berhenti. Sebuah paragraf dan pasal di Alkitab yang memberikan sebuah konteks penggambaran kita memahami tentang saat Yosua berperang. Ada di Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai 14. Saya bacakan buat teman-teman. Lalu Yosua berbicara pada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amor itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan itu pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang orang adalah orang Israel. Ialah Tuhan. Bukan hanya orang Israel yang berperang, tapi ini berurusan dengan urusannya Tuhan. God's business. Di sini kita melihat bahwa Tuhan berperang untuk setiap kita, dan ada beberapa poin yang kita bisa highlight di sana, teman-teman. Permohonan Yosua ini bukan permohonan untuk memerangi atau membunuh atau melenyapkan dalam konteks seperti sekarang peperangan dunia ini, tetapi ini Tuhan memberikan hikmat pada Yosua untuk memohon permohonan doa untuk memberikan waktu yang lebih lama dalam hal peperangan saat itu. Dalam konteks sekarang, kita dapat melihat beberapa hal. Berperang itu tentang bagaimana kita melawan dosa, kita melawan kelemahan kita, weakness kita, diberikan waktu, diberikan spare oleh Tuhan untuk kita segera bertobat dan melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Di konteks lain, Tuhan berkuasa atas dunia ini. Tuhan punya kuasa. Kalau kita berpikir secara ilmiah, tidak mungkin matahari itu berhenti. Apalagi bumi berhenti berputar. Tidak mungkin secara ilmiah, tetapi Tuhan di saat itu melakukan itu agar ada waktu, jeda waktu, spare waktu untuk Yosua bisa melawan perlawanan itu. Kita membayangkan bagaimana seorang Yosua memiliki iman yang besar dalam dunia peperangan. Kita bisa belajar saat kita punya iman yang besar, kita bisa mengalahkan, bahkan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memenangkan perang tersebut. Peperangan dalam konteks sekarang banyak hal, kita melawan keduniawian kita bisa melihat, kita bisa melawan banyak hal yang membuat kita terikat, kita bisa melawan kebiasaan-kebiasaan buruk kita bisa melawan banyak hal yang Tuhan mau kikis, yang Tuhan mau shape dalam kehidupan kita. Dan satu hal poin yang paling penting dari ayat singkat tadi adalah kita bisa melihat penyertaan Tuhan atas peperangan umatnya. Kita bisa melihat blessing Tuhan atas peperangan, memampukan yang awalnya tidak mampu karena waktunya terbatas, tapi Tuhan memberikan waktu, memberikan kesempatan dan penyertaan untuk kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari cerita singkat ini, renungan singkat ini, kita bisa banyak belajar bahwa saat kita mengutarakan doa kita yang sesuai dengan keinginan Tuhan, dengan rencananya Tuhan, Tuhan memberikan profit. Mungkin bukan sesuatu hal yang materi, tapi memberikan kesempatan, waktu untuk kita bisa melakukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan, kita kelola dengan baik dan terus setia pada visi Tuhan dan lakukan itu.
Tuhan memberkati.